Pencarian mutiara terus berlangsung dan semakin seru di episode sore ini pada tanggal 15 Agustus 2025 di hari Jumat ini. Yap, ini benar-benar sebuah pencarian 3 hari berturut-turut yang pada akhirnya bikin gemes banget sekaligus juga bikin gregetan ya teman-teman. Apalagi di episode sebelumnya kita udah benar-benar seneng banget. Ternyata cuma mimpi. Tapi it's okay, gak apa-apa. Justru dari mimpi itu adalah sebuah petunjuk kalau memang Kenzo begitu sayang kepada Mutiara. Jadi teman-teman gak perlu kecewa, gak perlu merasa sedih. Karena memang ujung-ujungnya Kenzo bakal memperjuangkan semuanya demi Mutiara. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung bahas ke inti dan apa saja yang bakal terjadi di episode sore ini. Oke, Pak Aditya dan juga Aurel setelah berdiskusi di episode sebelumnya, akhirnya melanjutkan untuk mencari Mutiara. Sesuai dengan janji dari Pak Aditya pun juga ingin mencari Mutiara apapun konsekuensinya dan apapun resikonya. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang seharusnya dihadiri oleh Pak Aditya. Dan meskipun udah sempat dilarang oleh Rianti, tapi bagi Pak Aditya itu nggak penting. Bagi Aditya dan bilang langsung kalau Mutiara jauh lebih penting sekarang dari apapun. Dari ini aja sebetulnya sudah bisa mengindikasikan kalau memang Mutiara ini ikatan batinnya begitu kuat dengan sang ayah yaitu Aditya. Sehingga Aditya pun juga nggak bisa menolak ketika harus mencari sang putri kecilnya. Putri pertamanya yaitu adalah Mutiara. Sehingga Pak Aditya pun juga rela melakukan apa saja untuk bisa menemukan Mutiara. Awalnya cukup sulit bersama Yanto dan juga Aurel sampai mencari ke pesisir jalan raya, belok kanan, belok kiri, di bawah jembatan dan lain sebagainya macamnya, di bawah jalan layang dan lain sebagainya macamnya. Masih mentok teman-teman. Tapi pada akhirnya nanti pun juga Pak Aditya berhasil menemukan Mutiara berkat bantuan dari Kenzo juga dan pihak kepolisian. Tenang, banyak kok yang cari Mutiara. Bukan cuma Pak Aditya, Aurel bahkan Yanto, tapi juga Kenzo dan Ivan, yang mana ini bakal bekerja sama dengan pihak kepolisian juga. Mungkin teman-teman banyak yang komen ya, duh kok Ivan ikut nyari yang nanti gini nanti gitu. Tenang aja teman-teman, untuk sekarang yang terpenting keselamatan Mutiara itu yang nomor 1. Sisanya itu urusan belakangan. Toh Mutiara pun juga gak suka sama Ivan. Jadi kita gak perlu khawatir. Tenang aja, Zora gak akan pernah terganggu. Nah, next kita akhirnya diperlihatkan Kenzo yang mencari Mutiara lagi. Setelah Kenzo tidur di mobil di episode sebelumnya karena saking khawatirnya sama Mutiara, pada akhirnya Kenzo pun juga berjalan dan menemukan Mutiara yang sedang menggunakan sepeda motor. Ya pada awalnya sih Mutiara ini seperti sedang mencari Revina di episode sebelumnya karena masih penasaran. Duh, ini tuh beneran masih hidup gak ya ibu tuh? Tapi kenapa kok ada yang semirip ini? Ya memang di belahan dunia ini tuh ada 7 orang yang mirip lah. Atau lebih tepatnya kita punya 7 kembaran di belahan dunia ini. Tapi kan gak make sense aja gitu loh. Hingga pada akhirnya Mutiara mulai sadar kalau ada yang aneh. Bahkan Mutiara pun juga tahu kalau pada akhirnya Bejo bukanlah ayah kandung Mutiara. Sehingga pada akhirnya hal inilah yang membuat Mutiara pun juga terus mencari dan mencari. Namun bukan mendapatkan Revina, justru malah bertemu dengan Kenzo. Yap, udah ketebak lah ya kalau Kenzo dan Mutiara kalau udah ngomongin hal sensitif seperti ini, Mutiara malah marah sama Kenzo. Kenzo begitu melihat Mutiara langsung memegang tangan Mutiara, menyetop Mutiara dan langsung berkata, Mutiara, Bejo itu bukan ayah kandung kamu. Tolong percaya sama saya, ini semua hanya manipulatif saja. Tolong Mutiara. Tapi Mutiara malah menambahkan, justru malah Mas Kenzo yang mempersulit langkah Mutiara nih. Nah akhirnya kan karena mendapatkan bantahan tersebut, Kenzo pun juga jadi bingung. Bahkan ketika Mutiara menaiki sepeda motornya ojol sambil dalam kecepatan yang cukup tinggi, Kenzo bahkan sambil mengejar teman-teman. Kenapa? Karena Kenzo benar-benar khawatir masalahnya Mutiara ini tuh belum benar-benar yakin di momen ini dan percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh Kenzo. Padahal Kenzo sudah mengatakan semuanya. Tapi memang karena Kenzo pun juga nggak punya buktinya teman-teman, sehingga ya udah Kenzo pun juga pasrah aja dan tetap terus mengejar Mutiara. Hingga pada akhirnya
kita pun juga bakal melihat adegan yang benar-benar bikin sakit hati banget ketika bagaimana akhirnya Mutiara tiba di rumah kontrakan di episode sebelumnya. Bukan rumah kontrakan yang biasa didatengin Mutiara ketika awal-awal kenal sama Bejo ya, tapi yang baru yang teman-teman lihat di episode sebelumnya. Ketika masuk, entah apa yang terjadi, di momen ini Mutiara sudah mengetahui semuanya. Nah, ketika Mutiara ini sudah mengetahui semuanya, nah si Bejo pada akhirnya tuh jadi curiga. Apalagi Mutiara nyampe ke rumahnya lama, beli makan kok lama, dan lain sebagainya macamnya. Ini benar-benar membuat Bejo jadi khawatir banget. Apalagi kan jadwal pengiriman itu tuh ada di hari ini. Jadi mau nggak mau, kalau Bejo ingin mendapatkan uang, maka harus segera menyerahkan Mutiara di hari ini juga. Nah, karena dikejar waktu juga, melihat Mutiara yang udah mulai agak sadar kalau ada yang aneh, apalagi udah tahu kalau Bejo bukan ayah kandungnya, berontaklah teman-teman si Bejo ini. Marah sih lebih tepatnya. Marah kepada Mutiara, bahkan sampai menarik tangannya Mutiara hingga akhirnya Mutiara pun terjatuh dan sepertinya pingsan. Nah, pada momen ini akhirnya Mutiara baru benar-benar sadar dan menyesali karena nggak percaya dengan semua perkataan dari Kenzo. Andaikan aja Mutiara percaya, Mutiara mau nurut sama Kenzo, maka Mutiara nggak perlu untuk balik lagi ke rumahnya Bejo dan bertemu dengan Bejo. Karena ini bakal menjadi fatal dan berbahaya. Aduh, sayang banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena pada akhirnya Kenzo pun juga berhasil membuntuti Mutiara hingga ke rumah tersebut, bahkan menghajar si Mas Bejo ini alias Firman untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Jadi sih intinya judul di episode kali ini adalah menyelamatkan Mutiara dan berusaha untuk membawa Mutiara kembali pulang ke rumah. Dan ini perjuangan yang sangat panjang. Makanya teman-teman jangan bosan ya, karena memang perjuangan di episode sore ini akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Karena pencarian ini bukan cuma tentang Mutiara tapi tentang Sandra juga. Tapi tentang Sandra nanti aja min bahasnya, kita berfokus dulu aja kepada Mutiaranya. Ya, Mutiara pun juga benar-benar nyesel. Dan di sisi lainnya pun juga Bejo ya takut teman-teman. Karena balik lagi Mutiara udah tahu semuanya. Takut Mutiara di luar tuh udah bilang sama Kenzo. Tapi pada kenyataannya belum, hingga pada akhirnya digerebeklah rumah dari si Bejo ini. Dan pada akhirnya terselamatkanlah Mutiara dari semua kejahatannya Bejo. Wah, ini sebetulnya cukup panjang ya, tapi Mimin persingkat aja, dirangkum aja, biar teman-teman pun juga nggak kelamaan lah ibaratnya, dan lebih bisa menyampaikan informasi dengan sangat baik aja. Dan ini pun juga luar biasa senang perjuangan tanpa henti dari Kenzo. Walaupun mungkin Kenzo agak sedikit kesal sama Mutiara karena nggak percaya. Aduh, Mutiara ini kok nggak percaya ya. Padahal Kenzo tuh udah mengatakan yang sebenarnya. Tapi memang susah karena di momen di jalan ini teman-teman, ketika Kenzo bertemu dengan Mutiara di jalan raya, memang momennya adalah Mutiara tuh masih terlalu percaya sama Bejo. Sehingga butuh waktu, butuh ibaratnya berbagai macam cara untuk bisa bikin hati Mutiara tuh berubah. Dan pada akhirnya Mutiara pun juga sadar, walaupun pada akhirnya Mutiara harus pingsan, tapi minimal Mutiara udah sadar dan bisa terselamatkan oleh Kenzo. Duh, ini sih literally bener-bener perjuangan yang sangat panjang teman-teman. Tapi apapun itu, salut sama Kenzo. Mimin gak akan pernah berhentinya bilang salut sama Kenzo karena berjuang tanpa henti, bahkan gak ganti baju teman-teman. Bener-bener definisi cowok mengejar cintanya, menyelamatkan kekasihnya tuh bener-bener diperjuangkan banget oleh Kenzo ini. Jadi bukan gak mungkin juga ya kalau pada akhirnya episode sore ini bukan cuma kita bisa melihat Kenzo yang menyelamatkan Mutiara atau Mutiara yang kembali ke rumahnya Kenzo, tapi mungkin kita akan bisa benar-benar mendengar Kenzo bilang sayang sama Mutiara. Nah, karena Mutiara pun juga agak keras kepala, jadi pasti Mutiara pun juga bakal nyesal nih sama Kenzo karena nggak percaya sebelumnya. Apalagi kan Kenzo udah bilang apa adanya, Mutiara malah ngeyel, malah balik sama Bejo, akhirnya harus pingsan sama Bejo. Tapi lupain semua itu, apapun itu, yang terpenting Mutiara bisa kembali kepada Kenzo dan pelukannya Pak Aditya. Karena ini pun juga benar-benar penting. Perjuangan Pak Aditya pun juga layak untuk diacungi jempol. Luar biasa sekali, seneng banget teman-teman. Memang Pak Aditya ini tuh ikatan batinnya benar-benar sangat kuat ya. Dan bisa dikatakan inilah momen dan bentuk sebuah perjuangan dari seorang ayah dengan feeling yang begitu kuat untuk bisa mencari anak kandungnya ini.
Luar biasa, Aurel pun juga salut, Payanto pun juga sama. Semoga aja Mutiara pun juga bisa benar-benar diselamatkan dan gak ada lagi hal-hal buruk yang menimpa Mutiara. Dan semoga aja Bejo pun juga bisa dipenjara, biar Bejo pun juga sekalian bisa angkat bicara tentang siapa yang telah menyuruh dirinya untuk berpura-pura sebagai ayah kandungnya Mutiara. Karena di momen ini semua orang udah tahu kalau Bejo ini bukanlah ayah kandung Mutiara. Semoga aja Bejo mau angkat bicara. Gimana nih teman-teman? Seneng gak lihat Kenzo yang berusaha keras untuk menyelamatkan sang kekasih Mutiara? Coba kalau seneng, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.